Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallim ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Hadratul Mukarramun wabil khusus sadatina al-izza, para guru, para sepuh, para orang tua yang saya muliakan, saudara-saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Segala puji hanya milik Allah atas limpahan nikmat, karunia dan kesempatan kita berada di awal bulan Safar. Sopar ya, benar ya? Tak apal dah. Diajak kadinya mah. Sapar kan? Iya. Oh, sapar. Sapar sopar. Ya. Kalau nggak salah tanggal 6 atau tanggal 5 ya. 2, 3. Ya. Awal bulan Safar. Kita sering terjebak pada mitologi Safar itu adalah bulan sial. Tong hajat ngawinkeun bulan Safar. Gitu. Tong muka usaha bulan Safar. Nah, segala ulah mobil mogok bulan Safar sih. Nyalahkan Safar. Padahal kata Allah, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus. Waktu itu netral. Bagaimana kita yang ngisinya, tak ada beda nyaris antara Ramadan dan Safar. Yang membedakan adalah hati kita. Ketika Ramadan tidak bisa tetap mengupgrade keimanan kita, ya rugi. Ketika bulan Ramadan ngedul, tetap rugi gitu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la hadma wala hammah wala tirah wala sopar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada isyarat karena tuyur, burung tahayul, tidak juga karena burung hantu, tidak juga karena bulan Safar. Nah, maka kita akan korelasikan dengan kutipan Imam Ibnu Athaillah. Kita jadikan bulan Safar adalah momentum untuk membersihkan hati menyambut cahaya Allah. Kira-kira begitu. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa amadana bi barakatihi kaifa yasruqu qalbun. Bagaimana mungkin akan bercahaya qalbun hati wa suwarul aqwani, sedangkan gambar-gambar dunia muntabi'ah itu tercermin fi mir'atihi pada cerminnya, tercermin pada cerminnya, tergambar pada cerminnya. Jadi hati itu diibaratkan seperti lamun dina cermin hati aya gambar-gambar bayang-bayang dunia terlalu kuat, bukan Allah memberhentikan subsidi cahayanya, bukan. Allah tidak mungkin, karena Allah nurus samawati. Pas cahaya Allah rek asup teh hatena pinuh
ku kekebul gitu. Sapoe mandi berapa kali Kang? Sehari mandi berapa kali? Kadang-kadang 2 kali. Bisa karena panas, karena kotor, ya kan? Ya mungkin salah satu tujuan mandi itu agar tidak bau, supaya tadi omongkeun batur. Komo kayak ngaliwat di batur karena komputer parem deh, virus. Iya, tapi pernahkah kita berpikir, bermuhasabah berapa kali kita membersihkan hati kita? Nah, tentu membersihkan hati ini adalah terkait dengan bagian terpenting dari tubuh kita. Lain ku deterjen obat teh, lain ku pemutih, tapi tentunya adalah dengan yang digariskan oleh para ulama-ulama tasawuf yang pernah disampaikan juga di tempat ini. Di antaranya dengan triti. Non triti teh? Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli membersihkan. Ning na HP sok aya eta. Storage almost full. Bahasa Inggris teman. Memori Anda hampir penuh. Apa yang Anda lakukan? Aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan lebar, buang. Mungkin ada data-data yang terindikasi masuk virus, piceun, top. Sabaraha kali ngebersihan virus dina hate urang. Kawas Nutara. Iya, kawas Nutara eta. Aplikasi nu teu guna loba teu? Aplikasi tidak berguna dalam hati kita. Pola-pola, modus-modus, banyak itu. Maka itu kita juga sulit membersihkan. Gelas mimiti cikopi erek diganti ku susu. Nggak mungkin gelas itu langsung diisi susu kan? Bener nggak? Lain diisi susukan, diisi susu kan? Dibuang dulu, naona supaya kosong. Sebab kalau tercampur antara kopi susu tepuguh. Dari awal tidak dibentuk untuk dicampurkan begitu. Nah begitu hati kita. Masih ada iri, masih ada sombong, masih ada ria, masih ada hubud dunia. Lalu akan diisi dengan cahaya Allah, pasti sulit. Nah, maka takholi ini upaya bersih-bersih, takhliyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang kedua tahliyah, menghiasinya dengan akhlak yang bertentangan dengan sifat sebelumnya. Misalkan tina ria gitu. Ria teh fokus pada citra daripada membangun jiwa. Fokus pada good looking daripada being good. Supaya terlihat baik dengan memang ingin baik gitu. Dan hijrah itu dimulai dari hijrah batin. Dalilna geus pada apal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selalu diawali dari hijrah batin. Nah, hijrah batin ini melakukan tahliyah. Tahliyah. Ria. Imah kumaha karak nyan kahadian oge. Santunan can anggeus geus neangan sudut kamera. Wing bulan kamari mah lancar eueuh kamera teh. Jadi aya kamera teh jeung kumaha nya. Seolah-olah terpercaya ka malaikat. Raqib Atid moal nulis. Moal beakeun kuota mah Raqib Atid. Kuotanya tidak diperlukan oleh Raqib Atid. Ya mah manusian beakeun kuota. Hantem we jepret eta. Maka
Saudara-saudaraku ihwatal iman hadani Allah wa iyyakum, setelah tahliyah adalah tajaliyah atau tajalli. Apa tajalli itu? Kira-kira pengertian mudahnya. Berubah cara pandangnya dikarenakan hatinya sudah berubah. Waktu boleh berlalu, masa demi masa terus berputar, tapi ketika hati sudah berubah, maka hati akan selalu siap beradaptasi. Ada cerita kuno zaman dulu. Muridnya selalu mengeluh, selalu merasa masalahnya lebih berat dari kapasitas berpikirnya. Guruna ngejawab ku isyarat. Bawa air di gelas, masukin garam sasenok. Oh, dicampurkan gitu Len. Cek guruna lagu kumaneh. Asin tak kira-kira? Asin. Dibawa eta uyah sa sendok, anclumkeun kana kulah. Diaduk deui di kulah. Sok inum cai kulah. Asin teu henteu. Nah, masalah yang sama akan dialami oleh orang yang berbeda tergantung hati masing. Makanya ada orang rapuh dengan pujian, rapuh dengan hinaan, rapuh dengan kritik. Yang membedakan adalah hati. Nah, orang yang sudah bertajalli nyaris tidak membedakan antara pujian dan hinaan, tidak memengaruhi keikhlasannya sedikit pun. Orang masih sok amek teu mun di jalan ka siap batur. Masih si amek. Si amek lamun anu komen-komen miring gitu masih amek. Mun aya dulur maju leuwih ti urang masih aya panas. Berarti perjalanan tasawuf masih jauh. Ya, upaya tajalliyah itu masih jauh. Tajalli, tahalli, tajallinya masih jauh. Kata Imam Ibnu Athaillah, bagaimana hatimu bersinar sedangkan gambaran-gambaran dunia masih tergambar di cermin hatinya. Yang dimaksud dengan akwan anwa'ul makhluqat, berbagai macam makhluk. Sama. Lamun tadi nu dibersihanana naon, nu dibersihanana ria. Ria itu kan intensitasnya makhluk kan. Pujian, apresiasi, aplos. Naon deui? Popularitas makhluk bukan? Makhluk semua itu, intensitasnya makhluk. Goalnya itu makhluk. Maka kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu ar-riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Apa syirik kecil? Riya. Bahkan oleh Imam Nawawi dirinci lagi. Kalau melaksanakan amal karena orang riya, kalau meninggalkan amal karena orang namanya itu baru syirik kecil. Ya, nyaris nggak ada beda sih, karena definisinya sama, menjadikan makhluk sebagai motif, menjadikan selain Allah sebagai tujuan. Naon bedana motif jeung tujuan? Yang melatar belakangi amal. Tujuan adalah target dari amal itu. Naon bedana motif jeung mensrea? Beda deh ya. Tidak semua motif itu mengandung mensrea. Aya maling motor. Panyahoan. Tong digebugan cenah euy. Karak di PHK itu teh istrina keur di rumah sakit. Tah eta motif. Tapi lamun Bapak jadi pengacara jangan terfokus pada motif.
Karena tidak ada satu alasan pun yang membenarkan orang untuk melakukan kejahatan. Tanya, eta nyaho lain motor maneh apal. Ning cek si kabayan teh maneh maling teu nungtun tamang. Ngan tamangna teh nyangked. Karena beheung sapi. Sapina teh atuh kabawa. Cara eta ning. Itu rumah Anda, ya rumah saya. Tapi emas itu punya siapa? Pokoknya emas itu ada yang pemiliknya, cenah. Rieur kan? Rieur atuh urang ngareungaonan oge. Ya begitulah, Pak. Nah itu. Nah jadi kadinya nya. Nah, jadi siapapun yang beramal bukan karena Allah disebutnya, makanya disebut syirik. Nah, kenapa? Karena telah menduakan motif. Mens rea mah ketika dikaitkan dengan perbuatan, ada niat jahat gitu. Motif mah yang melatar belakangi. Motif tidak menghilangkan pidana, tapi paling oge jadi naonnya pertimbangan hukuman gitu. Kusabab ieu mah jelema keur kapaksa karena kelaparan, maka hukumannya diringankan. Motif, karena motifnya memang sudah motif ingin menghilangkan nyawa dari awal, nah maka berat, kayak itu motif namanya. Ya, karena membela diri misalkan, itu motif. Tapi kalau mens rea itu dia tahu perbuatannya itu akan mengakibatkan hilang nyawa. Jadi ada muncul siasat jahat. Anwaul makhluqat. Lawan ria naon? Ikhlas. Nah, lawan ku ikhlas. Makanya kata Al-Ghazali, perubahan itu yang menghambat paling besar tuh diri kita, ego. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh terbesarmu bukan eksternal, bukan orang lain, tapi adalah dirimu sendiri, nafsumu sendiri. Allati baina jambaik. Apalagi yang harus dibersihkannya itu hasad. Hasad hubungan dengan makhluk enggak? Berhubungan. Itu kan disebutnya dosa-dosa sosial hasud itu. Kata Imam Syafi'i, orang hasud itu kayak pegang api, Pak. Maksud rek ngebelem batur manehna kabelem ti heula. Anu dipikiran ku urang mah sarena tibra. Orang pakai mikiran tetangga. Batur mah nyaman-nyaman saja. Tapi kita yang terbakar hati. Nah, itu hasad. Kata Sayyidina Ali, maksud dengan racun batur, racunnya diinum sorangan. Rugi penyakit hasad tuh. Ganti hasud dengan apa? Dengan doa, dengan nasihat. Makanya salah satu mengantisipasi hasud itu adalah sampaikan keinginan Anda ingin seperti orang lain. Mentak beda. Aya iri, aya cemburu, non beda nanti. Iri, cemburu, apa bedanya? Iri dan cemburu. Iri itu tidak semuanya jelek kan? Ghibthah itu iri juga, tapi iri yang bagus. Aya jelema teh sanajan sibuk ka masjid we. Oh, saya iri ingin seperti dia. Bagus itu. Iri yang bagus kan? Ada orang yang sudah biasa amalan gerakan infak subuh, padahal gajina sahanapeun urang, iri. Ya kan? Ya, iri. Nah, kalau cemburu biasanya tiga pihak, beda Pak. Itu cemburu. Ada apa mun bahasa Inggrisnya? Jealous. Jealous beda deui jeung iri. Nah, maka kata Nabi ada ghibthah, boleh dua perkara. Orang yang dekat dengan Quran, orang yang selalu melakukan infak fisabilillah. Nah, gitu mah iri yang bagus. Makanya iri itu sampaikan supaya tidak jadi penyakit dina hate.
Ari baju alus, imah alus, gedong. Ai gudangna teu bersih. Tempat sampah di jero imah tara dipikeun. Seperti itulah gambaran kalau kita selalu memperbaiki fisik kita, memperbaiki hal-hal fisik, tapi kemudian kita tetap menyimpan sampah dalam diri kita. Namanya hasad, namanya hasud. Berikutnya adalah hubbud dunya, cinta berlebihan pada makhluk kan? Iya. Bukan soal punya nggak punya, karena ini bukan soal kaya miskin. Yang disebut hubbud dunya itu memasukkan kecintaan dunia ke dalam hati. Cara naik perahu, sepanjang perahu di atas permukaan air aman kan? Aman. Tapi lamun cai geus asup kana jero perahu, nah, itu masalah. Itu yang berbahaya. Apalagi kalau membahas zuhud dihubungkan dengan pendapatan per kapita, geus we mah kadituna moal objektif, bukan kaya miskin. Diingatkan oleh Al-Qur'an, alhaakumut takasur, hiji nu ulah teh berlebih-lebihan. Nu kaduana serakah. Kata Nabi, manusia ditawari 2 tambang emas, ladang sebenarnya dina bahasa hadis, 2 tambang emas, menta nu katilu. Tidak akan ada kenyang-kenyangnya serakah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Makanya dunia dijingjing, akhirat dijunjung. Kalau kalau akhirat terganggu, dunia tinggal dilepas, kan begitu. Orang mah dibalik. Dunia dijunjung, agama mun dunia kaganggu ku agama teh, ditinggalkeun agama teh da dunia. Nah itu berarti sudah masuk ke hubbud dunya. Hubbud dunya. Ya minimal hubbud dunyanya dikurangin menjadi zuhud yang rasional. Anwa'ul makhluqat. Baik dia secara perasaan, sifatnya secara daya tarik disebut muntabi'ah, ay sabitatun. Asyai' bisyai, menutupi sesuatu, dia menetap dalam hati. Wal mir'atu, bikasroh mim, bikasril mim, sama nulisna lamun sarua nulisna gunul Arabna, huruf Arabna gunul dan Arab gunul, huruf Arab gunul, sama nulisnya wal mir'atu, alif lam mim ro. Tapi lamun bapak macana wal mar'atu, jadi awewe pak, jadi awewe. Wal mar'atu dan perempuan, tapi wal mir'ah itu cermin. Sama lamun zaman baheula abdi keur di pondok ngalogat muka bumi pil ardi, muka bumi. Lamun zaman terorisme maok bom itu, maok bom dibaca nanti sarua muka bumi. Dan ku ku Syekh pengarang kitab ini disebutkan bikasril mim supaya tong salah macam badan maksudnya mah. Dikasrohkan mimnya, cermin. Cermin itu kan menampakkan bayangan gitu ya. Bagaimana mungkin kita tahu ada apa di wajah kita kalau kita tidak bercermin? Bagaimana mungkin kita tahu sudah rapihkah baju kita kalau kita tidak bercermin? Nah, sekarang tembuskan cerminnya. Berapa kali kita mencermin diri ke hati kita? Kumaha tah sifat-sifat tadi masih aya? Nah, bersihan. Ya, tong ujug dibersihan atau kurangan sedikit demi sedikit. Bagaimana menguranginya? Satu di antaranya adalah
berta'amul dengan Al-Qur'an, bermuamalah dengan Al-Qur'an. Wa nunazzilu, disebutkan oleh Allah, kami turunkan dalam Quran itu ma huwa syifaun, ada obat. Ada obat buat kita. Ya. Bapak barangkali nerima notifikasi dari HP, teka hitungnya berapa kali muka Quran sehari, gitu. Yasinan unggul malam Jumaah gitu oge hari aya eureun ngilu eta Quran. Makanya ada surat-surat pendek yang dibaca itu supaya kita tidak jauh dari Quran, Mbak. Namun surat-surat pendek yang akrab dengan kita, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian disebutna bahasa hadis mah surat Kulhu, surat Muawwizatain. Kulhu itu karena memang disebutnya surat itu ayat pertama biasanya. Kayak surat Tabarok. Memang ada hadisnya disebutnya surat Tabarok. Orang tua kita dulu bilangnya baca Tabarok gitu ya. Padahal ditulis mah teu aya surat Tabarok, surat Al-Muluk. Tapi orang tua dulu bilangnya Tabarok. Kayak Yasin, cuma kebetulan baca Yasin awalnya adalah Yasin. Dan memang itu bahasanya mafhumnya begitu karena penamaan itu kan berabad-abad setelah Nabi wafat kan penamaannya. Makanya Nabi dulu di hadisnya itu Iqra kulhu kayak gitu. Iqra muawwizatain. Iqra muawwizatain. Baca muawwizatain itu qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabb. Ya itu maksudnya hati kita jangan kosong. Terus terisi dan terus kita melakukan cermin diri bersih-bersih dengan Al-Qur'an. Keduanya istighfar sudah pasti Pak ya. Kata Hasan Bisri, Syekh Hasan Bisri radhiyallahu an, nanti kita berhenti setelah ada kumandang tanda untuk iqamah. Jangan berhenti beristighfar di rumah, di pasar, di jalan, kata beliau. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan rahmat dan di mana rahmat Allah turun. Apa artinya? Mentawasuli rahmat Allah itu salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Agenda tuh salila bulan Safar. Sapoe 100 atau encan kene wae geus di bulan ke bulan ditanya teh encan we pangeh deui bulan mulud mun panjang umur otawe kene wae ya minimal sehari 100 itu sudah pasti. Karena dengan istighfar itu menjadi tawassul, mengundang rahmat Allah. Apalagi diantaranya dawam zikrullah, selalu hati terpaut dengan Allah. Dan ini selaras atau sebangun dengan penemuan-penemuan psikologi modern. Orang yang selalu terbiasa dengan zikir, dengan ritual keagamaan, maka otak-otaknya itu relatif bisa memperoleh ketenangan karena yang aktif diantaranya adalah parasimpatis katanya. Namun parasimpatis itu neuroscience-nya ya mah. Ada amigdala, ada parasimpatis yang menimbulkan ketenangan. Makanya ketika dikir teh sedang menata pikiran sebenarnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya jangan terlalu cepat, Pak. Bahkan ada metodologinya gitu. Misal baca tahlil boleh 2 tahlil tapi sekali nafas. Makanya bacanya kayak tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Beureun napas nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kesel tuh 100 kayak gitu. Gitu. Nah, itu bukan semata-mata memang lain pamali, itu ada rumusnya memang. Karena napas dengan cara kerja otak kita sebanding. Sok coba lamun sholat ngerasa dibeberik. Oh, Bapak. Kenapa? Nggak boleh nahan kencing, nggak boleh nahan lapar, nggak boleh nahan BAB. Sholat. Jawabannya supaya sholatnya tenang. Teman-teman tenang mau tepunggung pesan oge. Makanya yang jadi syarat itu bukan husu tapi tumanina tepan pesan napas. Allahu Akbar. Sekali gitu nanaon subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekali we. Tarawih ning gitu. Tong ngejar target 3 5. Impesan nanti. Yang wajib itu tumaninahnya. Nah itu kan sejalan tuh. Padahal ulama tasawuf sudah puluhan abad silam, sudah mungkin 10 abad silam menyampaikan itu. Dengan zikir itu hati menjadi tenang, kata Allah belasan abad dalam Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Hanya selalu kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah asy-syariah mabnaha 'alal hikami wal masalihil ibadi. Syariat itu tidak mungkin salah, selalu menjadi pondasi penting dalam kebijaksanaan dan kemaslahatan bagi manusia. Allah menyampaikan, mungkin kalau tidak dibaca tafsirnya kita masih pusing. Wa man syakara fa innama yaskuru li nafsihi. Syukur itu bukan buat Allah, buat kita sendiri gitu. Dan memang penemuan psikologi modern, orang yang relatif syukurnya kuat itu, maka yang terbangun adalah emosi positif. Nah, emosi positif teh semangat, antusias gitu, exciting, nanti, lain kali itu terkejut, stres, kaget, tak kurang syukur atau teh. Jadi selaras, bukan untuk kepentingan Allah. Syukur teh buat kita, termasuk adalah menjaga komunitas yang baik. Tasawuf itu bukan persoalan masuk ke gua mengisolir diri zaman sekarang. Kalau kata Buya Hamka, tasawuf modern itu adalah bisa menjaga hati di tengah keramaian. Salah satunya adalah tercermin dari hubungan kita dengan sesama manusia. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Tasawuf dah. Manis muka ramahmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi bukan persoalan hubungan ritual aja, termasuk hubungan sosial. Maka kata Allah, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahu bil guduwi wal asal. Begitu ya? Benar. Sabarlah dirimu bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah pada pagi dan petang. Kenapa? Karena di mana di lingkungan kita di situ ada vibe-vibe yang positif, kita pasti ingin menjadi orang yang positif. Mudah-mudahan jamaah ini, majelis ini, ukhuwah ini betul-betul menjadi majelis ukhuwah yang saling menguatkan. Tidak hanya akrab pada saat sholat berjamaah, tapi itu juga menjadi model keakraban termasuk di dalam penguatan ruhani atau ruhiyah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bisa mencermin diri di bulan Safar ini
lalu kemudian melakukan pembersihan diri, lalu kita akan sama-sama menyambut cahaya Allah masuk ke dalam hati kita. Kata Imam Al-Haddad, Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, barang siapa yang membersihkan hatinya, maka Allah akan mengurus urusan lahirnya. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan dengan sesamanya. Yang penting jangan pernah putus asa. Pasti tidak akan ada perubahan dalam satu malam. Perubahan itu terjadi terus menerus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.